Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya yaitu hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Ya kalau tanggalnya tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16, tentunya masih di bulan Juli ya. Maaf, masih di bulan Agustus 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap saya akan mendeteksi memasuki minggu kedua ya, kebenaran yang segera terungkap ataupun kebenaran yang terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Lihat nih zodiaknya dulu. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita akan. Oke, kita lihat untuk asmara Taurus yang memasuki minggu kedua bulan Agustus ya. Taurus asmara, kartu utama muncul petunjuk 4 tongkat ya. Ini 4 tongkat tertancap dihiasi sama bunga-bunga ya. Konfirmasi muncul petunjuk Three of Cup. Ada wanita masing-masing membawa 1 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya, tentang asmara ya. Ini kelihatannya sahabat Taurus asmaranya kali ini memasuki minggu kedua akan penuh kejutan ya. Artinya bisa saja apa yang selama ini kalian harapkan itu akan kalian rasakan. Artinya akan sesuai sama ekspektasi kalian. Penuh kebahagiaan, penuh kesenangan yang saya rasakan ya. Mungkin yang dulu ataupun kemarin kalian sempat terhantam masalah, terhantam problem, insya Allah di sini kali ini minggu kedua kalian mendapatkan sebuah kejutan dan itu akan menguntungkan buat kalian. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas ya, kartu konfirm kalian juga muncul Three of Cup. Ini menandakan apa? Ini menandakan bisa saja akan ada pertemuan-pertemuan atau menandakan bahwa hati kalian sama pasangan ini lagi sinkronnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ya cukup aman lah, masih cukup bagus, masih cukup terkendali di minggu kedua bulan Agustus.
akan penuh, cinta damai lah, akan penuh kebersamaan, minim konflik, itu yang saya rasakan. Ini mantap ya untuk asmara ya. Itu pekerjaan ataupun karir. Kata utama muncul petunjuk The Emperor, ada Raja Tua duduk ya. Konfirmasi muncul petunjuk The Moon, ada 2 ekor serigala menjaga gerbang ya, sama bulan ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang pekerjaan ataupun karir, di mana saya merasakan kalau untuk pekerjaan ini waspada ya. Entah mungkin dulu ataupun kemarin, lebih memasuki minggu kedua, di sini waspada ya untuk sahabat Taurus. Katanya akan ada beberapa konflik ataupun beberapa masalah yang akan kalian hadapi. Karena saya merasakan di sini bisa dikatakan pekerjaan ataupun karir kalian ini kurang bisa stabil sobat. Yang saya rasakan ini kalian masih penuh kefokusan, masih penuh konsentrasi, gitu. Ingin merubah rencana ini kayaknya. Jadi banyak dari kalian yang kayaknya ya akan mengubah rencana, akan mengubah strategi untuk bisa mendapatkan kestabilan. Ya mungkin untuk mengejar target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan itu yang sedang kalian fokuskan di sini. Artinya apa? Artinya kan masih belum bisa stabil ya di situ. Masih ada beberapa problem yang memang masih kalian rasakan. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini kartu confirm kalian muncul The Moon sobat. Ini memberikan sinyal bahwa secara pekerjaan ataupun karir ini banyak dari sahabat Taurus yang masih terhantam sebuah problem, dan itu harus kalian pikirkan dan harus kalian selesaikan. Kenapa itu terjadi? Karena jelas sobat ya, di sini yang menyebabkan ada problem ya di masalah pekerjaan ini bukan alami, bukan kesalahan dari kalian, tapi ada orang iri, orang toksik yang mengirimkan energi negatif ataupun black magic. Ya, pantas ketika kalian adanya pekerjaan tiba-tiba terjadi masalah gitu loh. Ya, ada penurunan, tiba-tiba susah bangkit, susah berkembang. Terasa ada penyetopan di situ. Ya karena memang ada energi negatif gitu loh, yang sudah masuk, yang ditembak oleh orang toksik. Gitu loh. Sehingga ya itu tadi mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan, susah berkembang, susah target. Itu yang saya rasakan loh ya. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjut ya. Di keuangan ataupun rezeki, Taurus kartu utama muncul petunjuk Three of Cups. Ya, ada 3 wanita masing-masing membawa 1 cup. Konfirmasi muncul petunjuk Five of Pentacles, ada 5 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya tentang keuangan ataupun rezeki memasuki minggu kedua ya. Di sini kelihatannya bisa saja ini awalnya bagus ya. Ada kelancaran di situ. Ada pencairan-pencairan entah dari manapun datangnya ya. Pokoknya saya merasakan awalnya bagus di sini. Milih rezeki kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, kok saya merasakan kayak ada sebuah penurunan ya. Lebih waspada memasuki minggu kedua. Katanya akan banyak hambatan, akan banyak rintangan sobat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena muncul 5 koin. Ini memberikan sinyal bahwa rezeki kalian ini kayaknya banyak yang merintangi gitu loh. Bukan secara nyata ini ya, gitu. Tapi secara non nyata, bukan secara logika yang menghalangi rezeki kalian, tapi di luar logika. Nah, gitu loh. Makanya sekali lagi di kartu 5 koin di sini dipesankan kalian jangan sampai salah memilih jalan sobat. Gitu, ataupun mengambil keputusan. Ketika kalian salah langkah memilih jalan, ini kalian akan bertambah terperosok, malah makin seret rezeki kalian. Tidak pernah akan ada perubahan di situ. Nah, maksudnya salah jalan itu seperti apa ya? Sering saya mengatakan ketika kalian terhantam masalah, terus kalian coba berpikir, renungkan, masukkan dalam batin ataupun hati, rasakan. Nah, masalah yang terjadi itu masih logika atau di luar logika. Tapi kalau logika ya selesaikan logika. Kalau sudah kalian merasakan banyak keganjilan, kok cepat terjadi, tidak seperti biasanya lah. Kalian ketika merasakan seperti itu, jangan dipaksakan cari solusi secara logika sobat, nggak akan nyambung, nggak akan ketemu, tetap kesulitan.
Nah yang benar bagaimana? Ya harus pindah haluan, selesaikan secara energi, dibuka auranya, karena jelas di sini berhubungan sama aura kalian, banyak yang tertutup karena tertembak di sini, yang membuat rezeki kalian semakin hari semakin seret. Nah, seperti itu ya. Sebetulnya kalian ini penuh hoki loh, penuh keberuntungan di faktor keuangan karena sudah muncul Three of Cups. Makanya saya tadi bilang awalnya bagus, tiba-tiba ada kendala gitu. Nah, serasa apa? Serasa keberkahan kalian, hoki kalian, keberuntungan kalian di faktor keuangan ini serasa apa? Tertahan di situ. Ada 5 Pentacle. Ini menunjukkan yaitu tadi, ada penutupan aura dan kalian jangan sampai salah jalan untuk mencari solusinya. Gitu. Selesaikan secara energi, dibuka lagi aura. Seperti itu sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, memasuki minggu ke-2 bulan Agustus, kebenaran yang terungkap. Ini untuk asmara bagus ya. Komunitas terbesar kelihatannya akan diuntukkan. Penuh kesenangan, penuh kebahagiaan. Yang ada masalah insya Allah akan segera selesai. Apakah semua? Tidak. Tapi ini komunitas terbesar. Artinya komunitas terkecil ya mungkin masih bermasalah lah. Seperti itu ya. Lanjut di pekerjaan ataupun di karir. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-2 bulan Agustus, kebenaran yang terungkap di sini, ini waspada ya. Ini kelihatannya 50-50 di sini. Taurus karena energinya berat, ada tembakan black magic di situ. Jadi bisa dikatakan bisa saja yang 50% ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah susah berkembang lah, entah susah mencapai target lah. Ini kelihatannya akan bisa kok ya di minggu kedua ini. Nah, tapi waspada untuk yang 50% satunya lagi, kemungkinan besar ini ketika kalian ambil tindakan apapun kelihatannya masih belum ada perubahan sobat. Tapi masih terpuruk, masih sulit kalian mengejar target. Kenapa? Karena tembakan black magic cukup kuat. Ya tinggal kalian saja nanti yang merasakan. Masih tetap ada kesulitan atau sudah ada perubahan yang baik. Ya, ada kestabilan di situ. Kan tinggal kalian merasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi 50-50 ya, waspada. Ya. Yang mungkin dulu ataupun kemarin sempat baik-baik saja. Bisa saja loh memasuki minggu kedua ini kalian ada problem, ada konflik. Nah, bisa saja seperti itu. Lanjut ya. Kalau di masalah keuangan atau rezeki ini waspada ya. Ini juga bisa dikatakan 50-50 Taurus. Bisa saja kalian masih bertahan dalam arti ya mungkin rezeki kalian masih aman, masih stabil, masih ada aja pemasukan nggak tahu dari mana datangnya. Nah, gitu loh. Nah, untuk yang 50% satunya waspada. Bisa saja di sini tiba-tiba kalian mengalami sebuah hambatan, rintangan rezeki dan itu membuat kalian terpuruk, kebingungan. Nah, gitu loh. Rezeki kalian tidak lancar. Bisa saja loh kalian merasakan seperti itu. Nah, ketika sudah merasakan seperti itu ya jelas seperti yang saya katakan tadi, banyak kalian tertembak di faktor keuangan rezeki. Kalau bisa dinetral sobat, jangan dibiarkan ya. Gitu loh. Karena sering saya mengatakan ketika kalian dibiarkan merambat faktor apa saja itu akan bisa terkontaminasi, akan ada masalah. Pasti berefek sobat. Gitu loh. Jangan sampai itu mengakar. Ketika itu mengakar, saya kemarin sudah mengatakan, apalagi sudah memasuki ibaratnya stadium 4, akan sulit sobat. Di netral itu akan sulit. Biarpun kalian mencari spiritual sana sini ono, kemungkinan kecil akan berhasil. Artinya apa? Artinya ya kalian terus mengalami keterpurukan. Nah gitu loh, kesulitan. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak yang saya tangani sobat. Minta tolong pembukaan aura, tapi kan saya deteksi di situ. Ketika belum stadium 4 ya ibaratnya, belum sangat mengakar, saya masih bisa mampu menolong. Tapi kalau sudah stadium 4, banyak yang saya tolak di situ. Nanti percuma saya proses pun saya kerjakan pun nggak akan ada hasil. Karena itu pengalaman saya ya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau bisa segera dinetral. Kalau bisa tata caranya doanya ya monggo dinetralkan sendiri segera. Tapi kalau kesulitan
ya cari orang-orang di bidangnya sobat. Seperti itu ya. Jadi ini 50-50 di sini. Sebetulnya keberuntungan Taurus ini kuat di faktor keuangan, tapi banyak yang iri akhirnya tertutup. Itu loh, ditutup ya, bukan bukan secara alami tapi ada energi black magic yang memaksa membuat banyak hambatan itu loh. Sehingga tidak ada kelancaran lagi. Dibiarkan ya berimbas kemana-mana, asmara kacau, pekerjaan kacau, kesehatan kacau dan lain-lain. Itu sudah pasti seperti itu sobat. Oh ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ya, jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya beritakan. Ini semua bersifat general reading. Energinya luas mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi tanggapi dengan bijak. Seperti itu. Nah, beda ketika kalian ingin jawaban yang tepat akurat ya monggo konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang akurat. Nah, lebih-lebih nanti terdeteksi ada penutupan aura. Saya akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya agar aura kalian bisa terpancar kembali. Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga bisa menarik kepositifan, keberkahan dari semesta. Gitu loh. Tapi kalau ada dinding penghalang ya sulit. Apakah ada dinding penghalang tidak akan mendapatkan keberkahan? Ya, tetap dapat tapi jauh, tidak sesuai ekspektasi. Yang ada apa? Masalah dan masalah. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada, lekas bangkit, lekas bergerak, ya, biar nasib kalian itu berubah. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah otomatis kalau orang sendiri nggak mau berjuang keras merubahnya. Tetap ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap mendekatkan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. 3, perjuangan sobat. Tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah pokoknya. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, sudah mentok, kunci terakhir apa ya sudah, kita tinggal pasrah dan tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Oke ya. Nah, jadi inti kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Taurus. Kalian tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.